Serangan kelompok Hayat Tahrir al-Syam atau HTS dan pengambil alihan kendali kota Aleppo di Suriah terjadi bukan karena tanpa tujuan. Ada dendam yang sudah tertahan 13 tahun lamanya, ditambah momen yang bertepatan dengan kelengahan maupun kelonggaran militer Suriah. Dalam beberapa analisis yang diungkapkan oleh The Guardian dan The New York Times, keberhasilan serangan HTS tak terlepas dari longgarnya dukungan kekuatan militer pemerintah Suriah. Pasalnya, negara pendukung militer Suriah seperti Rusia dan Iran maupun proksinya Hizbullah tengah disibukkan di palagan masing-masing. Namun, dari semua kota di Suriah, mengapa Hayat Tahrir al-Syam memilih menyerang kota Aleppo? Jadi, seperti diketahui, kelompok HTS yang sebelumnya bernama Jabhat al-Nusra berada di bawah sayap Al-Qaeda. Namun, sejak pemimpin Jabhat al-Nusra, Mohammed al-Jaulani, memutus hubungan dengan Al-Qaeda pada tahun 2016 dan mengubah namanya dengan HTS, ada perubahan signifikan dari kelompok ini. HTS jadi lebih fokus membangun pemerintahan sipil di wilayahnya, ketimbang melancarkan serangan-serangan ofensif kepada pemerintah Suriah maupun kelompok oposisi lainnya. Mereka mengembangkan pengaruhnya di provinsi Idlib. Di Idlib, mereka mencoba membangun legitimasi dengan menerbitkan kartu penduduk dan menyediakan layanan publik. Mereka juga bekerja sama dengan grup kemanusiaan dari Barat dan mengizinkan jurnalis untuk berkunjung. Mereka juga membangun milisi yang lebih disiplin dan profesional dengan latihan serta persenjataan yang lebih baik. Meski demikian, tujuan mereka tetap sama, yaitu ingin menjatuhkan rezim Asyad dan mengubah pemerintahan Suriah menjadi pemerintahan dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk itulah HTS kemudian memanfaatkan kelonggaran kekuatan militer pemerintah Suriah dengan menyerang Aleppo. Dilansir dari analisis The New York Times, ada teori yang menyebut bahwa terdapat keterlibatan Turki dalam serangan HTS di kota Aleppo tempo hari. Jadi begini, selain Iran dan Rusia, ada pula keterlibatan Turki dalam sejarah gejolak politik Suriah. Turki bahkan memiliki pasukan sendiri di Suriah bernama Free Syrian Army yang menguasai wilayah di dekat perbatasan antara Suriah dan Turki. Nah, karena Suriah dan Turki bertetangga, maka tak sedikit pengungsi dari Suriah menyelamatkan diri dari situasi negara mereka yang tak menentu. Untuk itulah, Turki pun berusaha untuk membangun kesepakatan dengan rezim Asyad terkait pemulangan para pengungsi. Namun, belum ada titik terang dari upaya pembicaraan itu. Untuk itulah, Turki diduga mendorong HTS untuk memanfaatkan momen kelonggaran kekuatan militer Suriah untuk menyerbu Aleppo. Tujuannya supaya Turki memiliki daya tawar yang lebih tinggi dalam negosiasi dan wilayah untuk menampung pengungsi. Hal itu disampaikan oleh Robert Ford, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Suriah dan peneliti senior di Middle East Institute. Meski demikian, dugaan itu langsung ditepis oleh Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan. Fidan menyampaikan bahwa tak tepat jika menyebut ada intervensi dari luar Suriah terkait penyerbuan Aleppo oleh HTS. Sementara dari analisis The Guardian, situasi geopolitik saat ini adalah momentum yang paling pas dan mungkin menjadi kesempatan emas bagi HTS. Jadi, selama gencatan senjata, HTS disebut terus membangun kekuatannya melalui berbagai latihan profesional dan menguatnya pengaruh kelompok ini di wilayah kekuasaannya. Nah, selama membangun kekuatan, HTS berada dalam situasi dorman untuk menunggu momentum yang tepat. Dan inilah saat yang tepat bagi HTS menancapkan kekuatannya di Aleppo. Karena semua backingan rezim Asyad saat ini berada di titik terlemah mereka. Di tanah Suriah, Israel terus melancarkan serangan terhadap tentara Iran. Sementara Rusia disibukkan dengan perang Ukraina, dan Hizbullah baru saja rehat dari pertukaran serangan yang telah berlangsung sepanjang 1 tahun dengan Israel. Jika tidak sekarang, mungkin HTS tidak akan mendapatkan momen emas ini lagi. Karena pada masa mendatang, ada ancaman nyata dari pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang pada periode pertama masa jabatannya melancarkan berbagai serangan ke Suriah.
Alasan terakhir tentang kenapa HTS menyerang Aleppo di Suriah adalah adanya dugaan dukungan dari Israel dan Amerika Serikat. Tudingan itu berasal dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, pada Senin 2 Desember 2024. صهیونیستی به صورت فعال حمایت می‌کرده از گروه‌های مختلف تروریستی. هدف هم روشن هست، هدف هم تضعیف مقاومت و سوریه به عنوان یکی از محورهای اصلی مقاومت در برابر اشغالگری و هم به عنوان روشی دیرپا از سوی رژیم صهیونیستی برای ناهمسازی کل منطقه، برای ایجاد تفرقه و فتنه در بین گروه‌ها و کشورهای مختلف اسلامی است. Selain itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menduga hal yang sama. Dalam pernyataannya saat berbincang dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin, Pezeshkian menyebut Israel dan Amerika Serikat menjadi dalang dari serangan di Suriah. Praktis, ada sejumlah alasan mengapa HTS melancarkan serangannya ke Aleppo tempo hari. Pertama, untuk memperluas pengaruhnya. Kedua, dugaan kong kali kong dengan Turkiye. Ketiga, adanya momentum emas dari kekosongan kekuasaan rezim Asyad. Dan terakhir, dugaan Iran terkait adanya dukungan Israel dan Amerika Serikat dalam serangan di Suriah tersebut. Itu tadi sejumlah alasan dan faktor yang mendorong HTS melancarkan serangan ke Aleppo. Untuk mendapatkan perkembangan lainnya terkait konflik di Suriah, simak terus kanal YouTube Kompas.com.